Saudara, berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 14 November bersama saya Guru Jill Filemon. Nah, saudara, kita akan kembali membahas Injil Matius. Kali ini adalah episode yang kedua. Nah, saudara, Injil Matius ditulis adalah untuk orang-orang Yahudi, untuk meyakinkan bangsa Yahudi bahwa Yesus Kristus betul-betul adalah Mesias yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka, bangsa Israel. Itulah sebabnya mengapa Matius memulai Injilnya dengan satu kalimat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sehingga untuk memahami Injil Matius secara lebih penuh, secara lebih lengkap, kita perlu mengerti identitas dari dua pribadi ini. Dan hari ini saya mengajak kita menggali kembali tentang siapakah Abraham. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Kisahnya dicatat di dalam kitab Kejadian. Nah, ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi umatnya, itu di dalam konteks yang luar biasa penting untuk kita pahami, yaitu supaya kita juga lebih memahami Injil Matius itu. Saudara, Abraham yang pada waktu itu bernama asli Abram adalah anak dari Terah. Terah ini adalah keturunan dari Sem, salah satu dari 3 anak Nuh. Nah, kalau Sem mungkin kita tidak kenal, tidak familiar, tetapi Nuh, saya rasa kita semua mengenal. Nabi Nuh adalah nabi di mana Tuhan pada masa itu murka kepada manusia yang dosanya sudah begitu jahat, memenuhi bumi, sehingga Tuhan memutuskan untuk memunahkan manusia di muka bumi ini dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya, yaitu istri dan 3 anak dan mantunya yang diselamatkan ya lewat kapal yang besar itu, bahterahnya. Dan setelah peristiwa air bah itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh, di mana Tuhan berjanji tidak akan lagi memunahkan manusia di bumi dengan air bah. Tetapi saudara, apa yang terjadi kemudian? Ketiga anak Nabi Nuh ini memang kemudian mendapatkan keturunan demi keturunan, yang akhirnya dari keturunan-keturunan inilah lahir bangsa-bangsa di muka bumi seperti yang kita ketahui sekarang. Ya, saya akan menyebutkan beberapa yang mungkin kita kenal, bangsa Mesir, bangsa Arab, ya, bangsa Babel, bangsa Aram, bangsa Kanaan, dan lain-lain. Nah, tetapi saudara, bahwa kalau Tuhan menghukum manusia pada zaman Nabi Nuh yang jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu setidaknya di dalam kitab Kejadian, itu hanya beberapa pasal dari kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, di mana mereka ditipu oleh iblis, mereka digoda oleh iblis. Kita mungkin mengira setelah peristiwa air bah, manusia akan hidup saleh. Ternyata tidak, saudara. Kuasa dosa, kuasa dari penyesat yaitu iblis itu bekerja dengan giat. Meskipun Alkitab tidak mencatat secara gamblang akan karya dari iblis itu, tapi kita bisa melihat buahnya, yaitu bahwa keturunan dari Nuh itu pun dengan cepat melupakan Tuhan dan menciptakan dewa-dewi dan menyembah kepada dewa-dewi itu. Dan kita juga perlu ingat peran dari iblis yang sejak Kejadian 3 sudah ditunjukkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, bahwa dia jugalah punya peran yang penting dalam penyesatan di muka bumi ini. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa bangsa-bangsa di dunia ini menyembah kepada berhala, dewa-dewi, yaitu keturunan dari Nuh ini. Dan kalau kita melihat secara peristiwa Nuh, ada peristiwa besar yang dicatat juga oleh Alkitab akan dosa manusia, yaitu peristiwa Menara Babel. Dikatakan bahwa manusia sebetulnya satu bahasa, tetapi kemudian mereka bermufakat ingin membuat menara yang tinggi sampai ke langit, yaitu seolah-olah ingin menyaingi Allah, dan kemudian Allah menggagalkan usaha mereka dengan membuat kacau bahasa manusia sehingga manusia itu berserak dan bahasanya menjadi berbeda-beda. Jadi dalam waktu, ya mungkin kita tidak tahu berapa jarak waktu persisnya, tetapi setidaknya di dalam kitab Kejadian, dalam jarak pasal yang sangat dekat,
Setelah peristiwa air bah, terjadi peristiwa Menara Babel. Kemudian di dalam kitab Kejadian mencatat genealogi atau keturunan, daftar keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet ini. Dan dari keturunan Sem, dari anaknya yang bernama Arpaksad, melahirkan sampai kepada Terah yang melahirkan Abram. Dan Abram ini keluarganya adalah keluarga penyembah berhala. Dan ini saudara-saudara memang diakui sendiri oleh bangsa Israel. Misalnya yang tercatat di dalam Yosua 24 ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jelas di sini, keluarga Abraham adalah keluarga penyembah berhala. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Dan kita tahu bahwa Ishak adalah orang tua dari Yakub yang kemudian Tuhan ubah namanya menjadi Israel. Jadi Abram ketika Tuhan panggil, ketika dicatat pertama kali Tuhan panggil itu di dalam Kejadian pasal 12 ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah ini diberikan pada Abraham yang adalah penyembah berhala, seorang yang kafir. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau mendengar perintah ini, siapa yang tidak mau menjadi berkat, menjadi namanya masyhur? Tapi kemudian saya lanjutkan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya mengajak kita fokus kepada kalimat terakhir. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat luar biasa, mengingat bahwa pada saat itu semua kaum menyembah berhala. Semua kaum telah melupakan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih seseorang yang bernama Abram ini, yang akan membuat dia menjadi besar. Dan oleh dia, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ketika Matius menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham, karena Yesus Allah yang akan menggenapi janji Tuhan ini, bahwa oleh iman Abraham dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan menganggapnya sebagai kebenaran. Tetapi Abraham adalah orang berdosa yang membutuhkan Mesias. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus yang datang untuk menghapus dosa manusia yang percaya kepadanya. Jadi Matius menulis Injilnya agar orang-orang Yahudi bisa melihat bahwa janji Tuhan kepada nenek moyangnya, Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, yaitu berkat pengampunan dosa, berkat akan hidup yang kekal, tanah perjanjian yang kekal, yaitu surgawi, itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, di mana penggenapan itu telah cukup lama digenapi, ya 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita bisa merasakan cicipannya menjadi umat Allah. Meskipun secara jasmani kita bukan keturunan Abraham, ya secara jasmania, tetapi kita adalah keturunan rohani Abraham. Sebab Abraham beriman kepada Allah yang telah memanggilnya, yang telah memberikan anugerah kepadanya, kepada Allah yang kemudian menunjukkan kepada Abraham bahwa Allah menyediakan kurban penebus dosa. Nah, saudara, jadi untuk membaca Injil Matius ini, perlu kita ingat kepada Abraham. Tuhan memanggil, Tuhan memberikan janji bahwa
keturunannya akan menjadi berkat, yaitu Mesias. Pada saat kita menggali Injil Matius di waktu-waktu yang akan datang, biarlah paradigma ini terus kita ingat dan kita mensyukuri betapa luar biasa Allah kita. Nah, saudara, jarak kita dengan Yesus Kristus Sang Mesias sekitar 2000 tahun. Dan jarak Yesus Kristus dengan Abraham, leluhur dari nenek bangsa Israel, itu juga kira-kira 2000 tahun. Jadi kita bisa bayangkan jarak kita dengan Abraham sekitar 4000 tahun. Tetapi kita punya koneksi yang erat dengan beliau, bukan karena beliau, tetapi karena Allah yang memanggilnya, yang kepadanya Abraham itu beriman, dan yang Allah bekerja, di mana Allah bekerja di dalam sejarah umat manusia melalui bangsa Israel, melahirkan juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya renungan hari ini memberi kita fondasi yang lebih kokoh lagi untuk kita di waktu-waktu yang akan datang dalam menggali Injil Matius ini. Sampai di sini kita akan lanjutkan di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara.